Terima kasih Pak Obaja. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Sebelumnya waktu saya diberi tugas untuk melayani dalam retret di Bandungan beberapa waktu yang lalu, sebenarnya saya menyiapkan diri saya untuk dalam arti karena saya full time ya Pak. Ya saya bekerja, saya bertugas. Jadi saya tidak pernah punya pemikiran apapun. Pokoknya saya menyediakan roh jiwa tubuh saya untuk melayani di momen itu. Retret hari Selasa, hari Jumat saya melayani miracle di sini bersama Pak Samuel Dudi. Pada waktu itu beliau menyampaikan bahwa salah satu fungsi pengurapan adalah supaya kita bisa membaca peta kehidupan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Setiap orang diberikan peta kehidupan yang harus kita bedah, kita pahami, dan itu dapat kita mengerti ketika kita di dalam pengurapan Roh Kudus. Itu saya tangkap. Kemudian hari Sabtu, hari Minggu saya melayani bersama Pak Obaja di Ibadah Raya. Hanya satu kata rema yang begitu kuat 2 hari itu adalah percaya saja. Percaya saja, percaya saja. Jadi hari Sabtu saya melayani ISS, Minggu sepanjang ibadah, saya hanya dapat kata-kata itu. Saya pegang, kemudian hari Selasa saya bersama dengan tim pelayanan di Bandungan. Saya pada waktu melayani di sesi pertama, worship, Tuhan memberikan sebuah ayat, belum terlalu jelas, kemudian besok paginya ayat itu diulang dan diperjelas dengan lebih luas, yaitu di Yeremia 32. Teman-teman media kalau berkenan untuk bisa menampilkan ayatnya cukup banyak Pak, mohon izin untuk bisa membacakan sebentar. Saya akan bacakan di Yeremia 32 ayat 6-15. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamil anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamil anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamil anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 shikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan raja. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Masyeya di depan Hanamil anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Dan Bapak Ibu perlu tahu, judul perikop ini adalah pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Saya mau sharing sedikit, cerita sedikit. Pada waktu suami saya dipanggil pulang ke sorga, salah satu kekhawatiran terbesar saya adalah saya dan suami ini adalah partner visi. Dia adalah pilar doa saya. Dia selalu mensupport saya di dalam doa. Kebetulan saya melayani di Praise and Worship, kemudian di kelompok sel. Dia sering menjadi direct saya untuk apa saja yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Jadi ketika dia pulang, sebenarnya saya cukup bingung dan takut ya. Ke depan bagaimana? Siapa yang akan menjadi partner saya yang bisa membuka banyak hal yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Dan ketika saya dilibatkan di tim Pak Obaja ini di
kemarin di retret, saya sangat bersyukur karena itu jawaban yang luar biasa. Saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin di tempat ini yang sungguh-sungguh luar biasa, begitu peka, begitu taat dengan visi yang jauh lebih dari apa yang dapat saya dengar dan pikirkan. Tentang pembelian ladang ini, bicara tentang 20 hektar Pak ya. Awalnya saya memang belum bisa nangkep Pak. Tapi saya belajar untuk tidak berkomentar dengan negatif. Tapi saya belajar untuk Tuhan maunya apa, saya mau ikuti saja. Karena memang tugas saya sebagai praise and worship adalah salah satu pilar di gereja kita ini untuk support gembala, support kegerakan, mendukung sesuai dengan kapasitas saya. Akhirnya pada saat Tuhan memberikan ayat ini saya mulai terbuka. Apa maksud dan tujuan Allah tentang 20 hektar. Dan ayat emas dari perikop yang saya baca ini di Yeremia 32 ayat 8 dan 9. Taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang itu. Allah memerintah Yeremia untuk melakukan investasi yang kelihatannya tidak masuk akal. Belilah ladang yang di Anatot itu. Di Yeremia 32 ayat 8, mestinya itu bukan waktu yang baik untuk membeli ladang. Karena pada waktu itu Yerusalem sedang dikepung oleh Raja Babel. Dan ladang manapun yang dibeli Yeremia akan menjadi milik Babel. Orang bodoh mana yang akan berinvestasi ketika segala sesuatu terancam hilang? Jawabannya satu, adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, kondisinya lagi panik, resesi ekonomi, sakit penyakit, di mana-mana ada banyak kekacauan. Tiba-tiba Tuhan perintahkan gereja kita untuk membeli ladang 20 hektar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita nggak bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, memang akan sulit Bapak Ibu. Seperti awal saya ketika saya belum menerima pewahyuan ini. Tapi ketika di Bandungan, Pak Obaja, Pak Jo, Bu Nita menyampaikan dengan gamblang apa saja yang akan kita kerjakan di sana. Saya selalu terbakar dengan tadi yang Pak Aditya sampaikan tentang penginjilan betul. Jadi tempat itu akan dipakai mencetak orang-orang yang komitmen, yang radikal, yang luar biasa cinta Tuhan. Diutus kemanapun untuk mendirikan rumah Tuhan, mendirikan gereja Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang membuat saya terbakar. Dan ketika gereja ini menanggapi apa yang menjadi maksud Tuhan itu, saya bersyukur. Saya masuk di tempat ini bergabung di keluarga Allah sejak saya kecil ya Pak, umur 10 tahun. Dan kami tidak pernah, saya pribadi tidak pernah menyangka kalau Tuhan akan bawa gereja kita seperti ini. Dan ke depan visi yang luar biasa yang Tuhan akan siapkan dan sediakan dan kerjakan di tempat kita ini. Allah yang melihat melampaui reruntuhan dan kehancuran. Saya bahkan deklarasikan bukan hanya 20 hektar, 50 hektar, 100 hektar, ribuan hektar. Asalkan tempat itu dipakai untuk kegerakan, untuk jiwa-jiwa. Maka kita perlu dukung Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini hatinya Tuhan. Pintu pertobatan, pintu tuaian, pintu lawatan bagi Indonesia sudah dibuka. Dan gereja kita menjadi salah satu yang dipilih. Kita menjadi karpet merahnya Tuhan. Kita harus siap sedia. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan harus siap sedia. Harus dewasa rohani. Harus berhati-hati dalam berkomentar. Jangan reaktif tetapi responsif. Karena saya percaya ketika saya mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh gembala kita, Pak Jo, Bu Nita di sana, memang ini waktunya kita berdiri. Karena waktunya udah gak lama lagi Bapak Ibu. Kalau kita terlalu terlena dengan kehidupan kita sendiri, kita tidak peka dengan panggilan Tuhan, nanti kita akan berlalu. Dan jangan pernah takut yang sepertinya ini sesuatu yang belum kita lihat yang baik. Tetapi itu janji Tuhan di Yeremia 32 ayat 42. Saya akan bacakan, ini janji Tuhan. Kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan atas mereka keberuntungan yang
aku janjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikian Pak Baja yang saya sampaikan, Tuhan berkati.